Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mendengarkan kisah Nabi Sulaiman, pimpin tentara jin dan bisa berbicara dengan hewan. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kelebihan kepada setiap para nabinya. Salah satu yang dianugerahkan mukjizatnya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam yang memiliki sifat bijaksana. Daud merupakan raja Israel yang bijaksana dan Nabi Allah yang mulia. Nabi Sulaiman mewarisi sikap bijaksana dari ayahnya yang mampu memimpin suatu kerajaan besar. Tak hanya mampu memimpin umat manusia, tapi juga jin. Nabi Sulaiman diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bisa berbicara dengan hewan. Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Daud adalah raja Israel yang bijaksana dan Nabi Allah yang mulia. Sulaiman belajar dari pengetahuan dan penilaian ayahnya yang luas dan sering bergabung dengan ayahnya selama persidangan. Dia adalah seorang pengamat dan belajar darinya dan kadang-kadang berkontribusi dalam diskusi. Suatu hari, Nabi Daud memanggil 19 putranya di depan para pemuka dan cendekiawan kerajaan. Dia kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Anak-anak Nabi Daud menjadi bingung dan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Hanya putra bungsu yaitu Sulaiman berdiri dan memberikan jawaban. Pertanyaan pertama, benda apa yang paling dekat dengan manusia? Nabi Sulaiman menjawab, hal-hal yang paling dekat dengan manusia adalah akhirat. Pertanyaan kedua, manakah yang terjauh? Nabi Sulaiman menjawab, hal terjauh adalah waktu yang telah berlalu. Pertanyaan ketiga, manakah dua hal yang melekat satu sama lain? Nabi Sulaiman menjawab, dua hal yang melekat satu sama lain adalah tubuh manusia dengan jiwa. Pertanyaan keempat, apa hal yang paling menakjubkan? Jawabannya, yang paling menakjubkan adalah tubuh manusia tanpa jiwa. Pertanyaan kelima, dua hal mana yang tetap tidak berubah? Jawabannya, dua hal yang tetap sama adalah langit dan bumi. Pertanyaan keenam, manakah dua hal yang selalu berbeda? Jawabannya, dua hal yang berbeda adalah siang dan malam. Pertanyaan ketujuh, manakah dua hal yang saling bertentangan? Jawabannya, dua hal yang saling bertentangan adalah hidup dan mati. Pertanyaan kedelapan, apakah perbuatan yang hasilnya baik? Jawabannya, perbuatan yang ujung baik adalah kesabaran dan ketabahan pada saat marah. Pertanyaan terakhir, perbuatan apakah itu yang akibatnya buruk? Jawabannya, perbuatan yang ujungnya buruk adalah tergesa-gesa pada saat marah. Terkesan oleh jawaban-jawaban ini, Nabi Daud menunjuk putranya Sulaiman untuk mengambil alih setelah kematiannya. Maka dengan berjalannya waktu, Sulaiman mewarisi kerajaan Israel dan dipilih oleh Allah untuk melanjutkan kenabiannya. Dia memohon kepada Tuhannya untuk sebuah kerajaan yang tidak akan terjadi setelah dia. Allah mengabulkan keinginan Sulaiman dan menganugerahkan kepadanya banyak mukjizat seperti kemampuan mengendalikan angin yang biasa ia tempuh dengan kecepatan luar biasa, jin yang berada di bawah komandonya, dan tambang tembaga yang digunakan untuk membuat persenjataan. Dia bahkan diberkati dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan. Al-Quran menyebutkan hal ini. Nabi Sulaiman dan batalionnya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung datang ke lembah semut. Seekor semut berkata, hai semut, masuklah ke tempat tinggalmu agar kamu tidak dihancurkan oleh Sulaiman dan tentaranya, sementara mereka tidak menyadarinya. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman tersenyum geli mendengar ucapannya dan berkata, ya Tuhanku, izinkan aku mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk melakukan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam hamba-hamba-Mu yang soleh.
Surat An-Naml ayat 18-19. Dalam misinya sebagai Nabi Allah, Sulaiman membangun tempat ibadah yang menonjol kubah batu di Yerusalem. Dari sana Sulaiman dan para pengikutnya melakukan ziarah ke Mekah. Setelah menyelesaikan haji mereka melakukan perjalanan ke Yaman, di mana Sulaiman menyaksikan mekanisme penyaluran air yang luar biasa dari Yaman. Dia ingin meniru sistem ini di tanahnya sendiri, tetapi tahu bahwa mereka tidak memiliki mata air yang cukup. Bertekad untuk menemukan cara, Sulaiman mulai mencari burung hut yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi air di bawah tanah. Tapi burung itu tidak terlihat. Sulaiman yang semakin tidak sabar berseru, "Mengapa aku tidak melihat burung hut? Atau dia termasuk yang tidak ada? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat atau membantainya, kecuali dia memberiku alasan yang jelas." Tak lama kemudian Hope kembali ke tuannya dengan berita bagus. Tetapi burung hut-hut itu tinggal tidak lama dan berkata, "Aku telah mencakup apa yang belum kamu jelajahi, dan aku datang kepadamu dari Siba dengan berita tertentu. Sungguh aku menemukan di sana seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia telah diberikan segala sesuatu, dan dia memiliki singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya bersujud kepada matahari sebagai ganti Allah, dan setan menjadikan mereka ridho terhadap perbuatan mereka dan menghalangi mereka dari jalannya, agar mereka tidak mendapat petunjuk dan agar mereka tidak sujud kepada Allah yang mengeluarkan apa yang tersembunyi di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan Ars yang agung." Surat An-Naml ayat 22-26. Nabi Sulaiman berkata, "Kami akan melihat apakah kamu benar atau termasuk pendusta. Ambillah suratku ini dan kirimkan kepada mereka. Kemudian tinggalkan mereka dan lihat apa yang akan mereka kembalikan." Surat An-Naml ayat 27-28. Burung hut terbang kembali ke istana Bilqis yang menjatuhkan surat Sulaiman di hadapannya. Dia segera bersembunyi dan melihat apa yang terjadi. Setelah memperhatikan surat itu, Bilqis mulai membacanya. "Sungguh itu dari Sulaiman," bunyinya, "dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu ditinggikan terhadapku, tetapi datanglah kepadaku sebagai muslim." Bilqis segera memanggil para pemimpinnya dan meminta nasihat mereka. Mereka menjawab, "Kami memiliki kekuatan besar dan kemampuan hebat untuk berperang, tetapi Andalah yang harus memerintah, jadi pikirkan apa yang akan kamu perintahkan." Bilqis bagaimanapun tidak mendukung perang karena mereka tidak mengetahui jumlah pasukan Sulaiman. Dia menjawab, "Sungguh para raja ketika mereka memasuki sebuah kota, mereka merusaknya dan merendahkan orang yang paling terhormat di antara penduduknya." Dia memutuskan sebagai tanda persahabatan untuk mengirim Sulaiman berbagai hadiah, berbagai melalui utusannya yang juga bisa membawa kembali informasi tentang tentara Sulaiman. Sulaiman segera mengetahui tanggapan Bilqis melalui Hope, dan dia memutuskan untuk menunjukkan kekuatan pasukannya kepada utusannya. Ketika utusan tiba, semua pasukan Sulaiman lengkap dengan binatang seperti singa dan harimau, burung, manusia, dan jin berkumpul di hadapan mereka. Utusan Bilqis memang tercengang dengan ukuran dan keragaman batalion Sulaiman. Kekuatannya yang tak tertandingi sangat menonjol. Para utusan dengan penuh semangat mempersembahkan hadiah Bilqis kepada Sulaiman dengan janji persahabatan. Sulaiman menjawab, "Maukah Anda membantu saya dalam kekayaan? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang Dia berikan kepadamu. Tidak kamu bersuka cita atas pemberianmu?" Sulaiman kemudian menoleh ke kepala utusannya dan menginstruksikan, "Kembalilah kepada mereka. Sesungguhnya kami akan datang kepada mereka dengan pasukan yang tidak dapat mereka lawan, dan kami akan mengusir mereka dari sana dengan kehinaan, dan mereka akan direndahkan." Terkejut, para utusan segera kembali ke ratu mereka dan menyampaikan pesan Sulaiman serta menceritakan keagungan kerajaan Sulaiman. Bilqis memutuskan untuk bertemu dengan Sulaiman bersama para pejabatnya. Setelah menerima berita ini, Sulaiman memutuskan untuk menunjukkan kepada Bilqis dan pejabatnya kekuatan mukjizat yang diberikan kepada
kepadanya oleh Allah. Dia bertanya kepada pasukannya, "Siapa di antara kalian yang bisa membawakanku tahta Bilqis sebelum mereka datang kepadaku, menyerahkan diri mereka dalam ketaatan?" Ifrit, salah satu jin yang kuat, segera menjawab Nabi Sulaiman, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum kamu bangkit dari tempatmu. Dan sungguh aku benar-benar kuat dan dapat dipercaya untuk pekerjaan seperti itu." Namun Sulaiman tetap bungkam menunggu tawaran yang lebih baik. Jin lain yang mengetahui kitab suci berbicara, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum pandanganmu kembali kepadamu." Dan ketika Sulaiman melihatnya diletakkan di hadapannya, dia berkata, "Ini adalah dari nikmat Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku akan bersyukur atau tidak bersyukur. Dan barang siapa yang bersyukur, maka syukurnya itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha pemurah. Aku akan membawanya kepadamu dalam sekejap mata." Dan dalam sepersekian detik tahta Bilqis di bawah dari 2000 mil ke Nabi Sulaiman. Sulaiman sendiri kagum dengan keajaiban yang diberikan Allah kepadanya dan sangat memuji Tuhannya. Sulaiman kemudian menginstruksikan jin, menyamarkan tahtanya. Kita lihat apakah dia akan mendapat petunjuk kebenaran atau termasuk orang-orang yang tidak mendapat petunjuk. Surat An-Naml 2741. Dia kemudian memerintahkan jin untuk membangun istana dengan lantai yang terbuat dari kaca tipis tapi kokoh. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ketika Bilqis tiba, singgasananya langsung menarik perhatiannya. Melihat reaksi Bilqis terhadap tahta, Sulaiman bertanya, "Apakah tahtamu seperti ini?" Bilqis benar-benar bingung. Dia bertanya-tanya apakah tahtanya benar-benar sampai di sini atau apakah mungkin seseorang menirunya. Dia menjawab dengan hati-hati, seolah-olah itu sama saja. Sulaiman menilai dia cerdas dan diplomatis sehingga dia kemudian mengundangnya ke istananya. Ketika Bilqis hendak masuk, dia mengira lantai kaca itu air dan mengangkat roknya. Dalam Al-Quran dikatakan, dia mengira itu adalah genangan air dan membuka tulang keringnya untuk mengarungi. Dia berkata, "Sungguh itu adalah istana yang lantainya dibuat halus dengan kaca." Dia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku tunduk dengan Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Surat An-Naml ayat 27-44. Bilqis menyadari bahwa kerajaan Sulaiman memang tidak seperti istana yang pernah dilihatnya. Dia menyaksikan kebijaksanaan dan kerendahan hatinya bersama dengan kekuatannya yang besar dan menerimanya sebagai utusan Allah. Dia bertobat dan memeluk Islam bersama dengan bangsanya. Kematian Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman hidup dan memerintah dalam kemuliaan. Sebagian besar pekerjaan publiknya dilakukan oleh jin sebagai hukuman karena membuat orang percaya bahwa jin memiliki pengetahuan tentang yang gaib. Sulaiman mengajarkan umatnya bahwa hanya Allah yang memiliki pengetahuan seperti itu. Bahkan kematian Nabi Sulaiman pun menjadi pelajaran dalam hal ini. Masa depan tidak diketahui baik oleh jin maupun para nabi, tetapi oleh Allah saja. Sulaiman duduk sambil memegang tongkatnya sementara dia mengawasi beberapa jin yang bekerja di tambang. Jin yang takut pada Sulaiman sangat fokus pada bangunan. Ketika Allah memutuskan untuk mengambil nyawa Sulaiman, tidak ada yang menyadari kematiannya. Sampai beberapa hari kemudian seekor semut lapar mulai menggigit tongkat kayunya. Saat dimakan, tongkat itu patah dan tubuh Nabi Sulaiman yang bersandar di atasnya jatuh ke lantai. Orang-orang berlari ke nabi mereka dan segera menyadari bahwa dia telah lama meninggal. Jadi, setiap orang mengetahui bahwa jika jin memiliki pengetahuan tentang yang gaib, mereka tidak akan menyiksa diri mereka sendiri dengan bekerja keras, mengira Sulaiman sedang mengawasi mereka. Kehidupan dan kematian Sulaiman memang penuh dengan keajaiban yang darinya umat manusia dapat mengambil pelajaran yang luar biasa. Dan ketika kami memutuskan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada jin kematian kecuali makhluk bumi yang memakan tongkatnya. Tetapi ketika ia jatuh, menjadi jelas bagi jin bahwa jika mereka mengetahui yang gaib, mereka tidak akan tinggal dalam siksaan yang menghinakan. Itulah kisah Nabi Sulaiman yang memiliki mujizat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman ini.
Semoga kita bisa berporos dan meniru kebijaksanaan dari Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dapat kita amalkan dan sampaikan. Untuk lebih berkahnya, marilah kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.